kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Sebelum kita mengerjakan aktivitas kita, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau belajar. Jadikan kami anak yang pintar dan percaya diri. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kita sudah selesai berdoa. Waktunya kita mendengarkan pilar ya. Pilar 6, percaya diri. Ya, silakan duduk yang rapi. Lalu kita mendengarkan pilar 6 ya. Seperti ini. Sekarang kita mau belajar pilar ke-6, yaitu tentang percaya diri. Apa sih yang dimaksud dengan percaya diri? Percaya diri adalah berani mencoba dan berlatih, dan berani dan tidak merasa malu, serta percaya diri juga merupakan sifat atau sikap memandang diri itu istimewa atau berarti. Nah, yang pertama kita mau melihat di sini pilar pertama tentang percaya diri. Kita baca dulu ya. Saya istimewa. Nah, kita lihat dulu ya, anak-anak. Di sini ada berapa gambar ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita percaya diri bahwa kita istimewa, maka kita selalu memandang atau menilai pribadi kita atau hidup kita itu istimewa. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Nah, ternyata si Lala memiliki rambut yang keriting. Tapi Lala selalu berpikir bahwa dia istimewa. Lala percaya diri memiliki rambut yang keriting karena Lala selalu berpikir positif tentang dirinya, bahwa Lala itu istimewa. Ya, yang kedua ada Doni. Doni juga adalah anak yang percaya diri. Dia percaya bahwa dirinya itu istimewa atau Doni itu istimewa sekalipun dia tidak memiliki rambut. Nah, tapi dia selalu percaya saya anak yang istimewa. Hebat kan? Ya, yang ketiga Riko. Riko juga adalah contoh anak yang percaya diri. Sekalipun matanya buta sehingga dia harus memakai kacamata, tapi dia percaya diri bahwa dia adalah anak yang istimewa. Nah, ada si Loli. Loli juga selalu percaya diri bahwa dia istimewa atau saya anak istimewa. Sekalipun badannya sangat gendut atau sangat gemuk. Tidak boleh malu ya, tapi harus selalu percaya diri. Nah, ada si Kiko juga. Kiko juga selalu menjadi anak yang percaya diri sekalipun tidak memiliki kaki atau dia anak yang cacat, tapi Kiko selalu merasa istimewa. Nah, yang terakhir ada Rido juga selalu menjadi anak yang percaya diri sekalipun giginya ompong atau giginya mulai berkurang. Tidak ada giginya sebagian, tapi Rido selalu menjadi anak yang percaya diri. Hebat kan? Kita harus selalu percaya diri ya. Selalu menganggap bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa. Yeay. Nah, kita mau lihat lagi ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah saya percaya diri masuk ke kelas sendiri. Nah, anak-anak, kita harus selalu menjadi anak yang percaya diri. Yang berarti bahwa ketika kita mulai masuk kelas atau belajar, kita harus berani
berani pergi ke kelas sendiri ya, tanpa diantar atau ditemani sama orang tua. Yeay, Kiki anak yang hebat. Dia berangkat ke sekolah tanpa diantar atau tanpa ditemani oleh ibunya. Sampai di sekolah dia masuk ke kelas. Nah, ini Kiki mulai masuk kelasnya ya. Dia masuk ke kelasnya tanpa ditemani oleh ibunya. Yeay, Kiki hebatnya. Nah, beda sama si Loli. Loli anak yang tidak hebat karena dia tidak percaya diri untuk masuk ke kelas. Dia menangis saat ibunya mau meninggalkan dia. Loli tidak mau. Loli malu, Mah. Loli harus ditemani terus. Ini contoh anak yang tidak hebat. Yang ketiga adalah saya percaya diri saat diminta bercerita. Yeay, ternyata di sini ada Loli dan teman-temannya. Mereka sedang belajar. Ternyata Loli adalah anak yang percaya diri. Ketika diminta sama ibu guru dan teman-temannya untuk bercerita di depan kelas, Loli berani loh. Loli percaya diri. Dia maju tanpa takut atau tanpa malu. Nah, anak-anak juga harus berani seperti Loli. Kalau diminta untuk bercerita di depan kelas, anak-anak harus berani ya. Harus percaya diri ya. Hebat dong Loli. Yang keempat, saya berani memimpin doa di kelas. Sebagai anak yang percaya diri, ketika diminta atau ditunjuk oleh siapapun, kita harus berani untuk berdoa di depan kelas ya. Nah, di sini ada Lala dan teman-temannya. Ternyata Budi anak yang hebat ya. Dia anak yang percaya diri. Nah, di sini Budi diminta untuk berdoa di depan kelas, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, kita lihat di sini, Budi percaya diri ya. Dia mau pimpin teman-temannya untuk berdoa di depan kelas. Budi hebat ya. Nah, kita mau lihat lagi contoh yang kelima. Contoh yang kelima, saya percaya diri saat tampil di panggung. Nah, contoh anak yang percaya diri juga adalah berani untuk tampil di atas panggung. Nah, seperti Lala. Lala anak yang hebat karena Lala percaya diri. Ketika dia harus tampil di atas panggung, dia semangat, dia senang, dia tidak malu dan tidak takut karena Lala adalah anak yang percaya diri. Nah, di sini juga ada Riko dan teman-temannya sedang tampil di panggung untuk bernyanyi dan memainkan musik. Ternyata mereka juga contoh anak yang percaya diri. Mereka berani tampil di depan panggung. Mereka tidak takut. Beda dengan si Kiki. Kiki anak yang tidak hebat karena dia tidak percaya diri saat harus tampil di atas panggung. Nah, sebelum ke panggung dia melihat teman-temannya di sana. Aduh, ramai sekali orang ya. Dia ketakutan karena dia tidak percaya diri. Dia tidak mau tampil di depan. Ini contoh anak yang tidak hebat atau anak yang tidak percaya diri. Tidak boleh dicontohi ya. Yang keenam, bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak yang percaya diri? Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah menjadi anak-anak yang percaya diri? Yang pertama, anak-anak harus bahagia atau sedih? Ternyata kita harus menjadi anak yang bahagia ya, karena sudah menjadi anak yang percaya diri. Kita tidak boleh menyesal, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh malu, bahkan kita tidak boleh kecewa. Tapi kita harus bahagia dan senang karena sudah menjadi anak-anak yang percaya diri. Nah, ini contoh anak-anak yang senang dan anak-anak yang bahagia ketika menjadi anak-anak yang percaya diri. Nah, yang terakhir adalah
Saya percaya diri mengikuti perlombaan. Nah, kalau anak yang percaya diri juga harus menjadi anak yang berani untuk mengikuti perlombaan. Nah, kita lihat di sini ada Kiki. Kiki anak yang hebat ya. Dia berani untuk mengikuti perlombaan. Beda dengan si Doni. Doni, dia tidak percaya diri untuk mengikuti perlombaan. Doni di sini menangis. Dia harus ditarik sama temannya untuk mengikuti perlombaan. Tidak boleh dicontohi ya. Karena anak yang hebat adalah anak yang percaya diri, tidak perlu malu, dan selalu merasa bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa. Yeay, anak percaya diri. Oke. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang profesi seorang tentara. Tentara sering juga disebut TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Ada yang tahu pekerjaan tentara itu apa ya? Ada? Ya, pekerjaan tentara adalah menjaga dan mengamankan bangsa Indonesia. Tempat untuk tentara bekerja adalah di perbatasan negara. Seperti ini contohnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tentara, tentara menggunakan atribut, yaitu yang pertama adalah baju doreng. Yang kedua adalah topi tentara. Yang ketiga adalah sepatu boot. Yang terakhir adalah senapan sebagai senjata. Ketika ada musuh yang menyerang, maka tentara akan berperang. Nah, alat-alat yang digunakan ketika berperang yaitu yang pertama adalah pesawat tempur. Yang kedua adalah mobil perang atau disebut mobil tank. Mobil apa? Mobil tank. Berikutnya adalah senjata api atau yang disebut juga senapan. Senapan adalah senjata api yang berbahaya. Jadi anak-anak tidak diperbolehkan untuk bermain dengan senjata api ya. Nah, itu dia anak-anak beberapa alat yang digunakan oleh tentara ketika menjalankan tugasnya dan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ingat, tugas tentara adalah menjaga dan mengamankan bangsa Indonesia. Waktunya mengerjakan aktivitas. Halo anak-anak kelas playgroup. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas playgroup adalah menebalkan huruf vokal pada kata tentara. Sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan lembar kerja. Ayo disiapkan lembar kerjanya. Nah, kalau lembar kerjanya sudah, kita juga menggunakan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, Miss Ina menggunakan spidol. Semua sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakan aktivitas kita ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita, yaitu menebalkan huruf vokal kata tentara. Nah, di sini kita mau lihat dulu ya huruf-huruf vokalnya. Masih ada yang ingat tidak? Huruf vokalnya yang pertama A, I, U, E, dan O. Nah, itu huruf vokal ya. Sekarang kita mau menebalkan huruf vokal dulu.
Nah, di sini kita lihat huruf yang pertama. Ini huruf apa ya? Ada yang tahu tidak? Huruf T. Nah, huruf T bukan huruf vokal ya. Nah, yang kedua di sini ada huruf E. E adalah huruf vokal. Berarti kita mau tebalkan ya. Ayo kita tebalkan sama-sama ya. Seperti ini. Nah, sudah. Kita buat perutnya. Y. E adalah huruf vokal. Nah, yang ketiga, ini huruf apa ya? Huruf N. Apa huruf N? N bukan huruf vokal. Nah, yang keempat ada huruf T. T juga bukan huruf vokal. Ini ada huruf A. Huruf A adalah huruf vokal. Berarti kita tebalkan. Ayo sama-sama ditebalkan ya. Ini anak-anak sudah belum? Tarik kakinya ke bawah. Nah, sudah. Huruf A adalah huruf vokal. Huruf R, huruf vokal tidak? Tidak. Nah, berarti yang terakhir. Terakhir ada huruf apa ya? Ada huruf A. Huruf A adalah huruf vokal. Kita sama-sama tebalkan. Ini anak-anak sudah belum? Kalau belum, pelan-pelan ya. Nah, punya Miss Ina sudah selesai. Huruf vokalnya ada huruf E, huruf A, dan huruf A. Nah, itu dia tugasnya. Punya anak-anak sudah selesai belum? Kalau belum, anak-anak selesaikan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas A. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk kelas A hari ini adalah menghitung gambar lalu melingkari sesuai dengan jumlahnya. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, ayo kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Anak-anak juga ambil punya anak-anak ya. Sudah? Kalau sudah, letakkan di atas meja. Yang kedua adalah pensil. Anak-anak siapkan pensilnya ya. Di sini Miss Yosa pakai spidol. Nah, bahannya sudah ada. Sekarang kita lihat cara kerjakannya seperti ini. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya. Yang pertama kita mengenal dulu ya gambar-gambar yang ada di sini, yaitu pesawat tempur, senapan, mobil tank, dan juga tentara yang sedang berpakaian dinas atau berpakaian tentara. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan seorang tentara untuk melakukan tugasnya sebagai seorang tentara. Ya, sekarang tugasnya adalah menghitung gambar lalu melingkari angka sesuai jumlahnya. Nah, sekarang kita mau berhitung dulu ya. Nomor 1 ya, kita hitung pesawat tempurnya ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa pesawat tempurnya? Ada 5. Nah, di sini ada angka-angka juga ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi pesawat tempurnya ada 5. Berarti kita lingkari angka 5. Ya, sekarang kita lingkari ya. Oke, dibulatin. Ya, sekarang nomor 1 sudah selesai ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Anak-anak silahkan mengerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas D. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas D ada 2. Yang pertama adalah menghitung gambar dan menuliskan
kedua adalah anak-anak menuliskan nama alat-alat yang digunakan oleh tentara ketika melakukan tugasnya. Nah, itu aktivitasnya ya. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk aktivitas yang pertama, kita siapkan lembar kerja. Ayo, sudah disiapkan? Kalau sudah, kita juga menggunakan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, Miss Ina menggunakan spidol. Nah, untuk aktivitas yang kedua, kita juga siapkan buku tulis atau buku latihan kita ya. Sudah, dan kita juga menggunakan pensil. Semua sudah disiapkan? Nah, kalau semua sudah disiapkan, sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakan aktivitas kita seperti ini. Kita mau mengerjakan aktivitas yang pertama ya, yaitu menghitung gambar dan menuliskan angkanya. Nah, di sini ada gambar-gambar alat yang digunakan oleh tentara. Nah, kita lihat dulu di sini gambarnya. Di sini gambar yang pertama adalah gambar pesawat tempur. Nah, yang kedua adalah gambar tentara sedang mengendarai mobil tank atau mobil perang. Nah, yang ketiga adalah gambar tentara. Nomor keempat adalah gambar mobil tank atau mobil yang biasa digunakan oleh tentara saat berperang. Dan yang kelima adalah gambar senapan yang digunakan untuk berperang. Yeay. Sekarang kita mau menghitung gambarnya ya. Dari nomor 1. Kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata gambar pesawat tempurnya ada berapa? Ada 10. Nah, sekarang kita tulis angka 10 ya sama-sama. Seperti ini. Angka 1 dulu, baru angka 0. Yes, sudah. Nah, nomor 1-nya sudah. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 anak-anak kerjakan sendiri ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua adalah menulis alat-alat yang digunakan oleh tentara ketika melakukan tugasnya sebagai seorang tentara. Nah, di sini Miss Ina mau menulis salah satu alat yang digunakan oleh tentara ketika berperang. Apa ya? Ya, yang Miss Ina mau tulis adalah pesawat tempur. Anak-anak boleh menulis apa saja yang anak-anak ketahui ya. Ayo kita sama-sama menulis pesawat tempur. Nomor 1 adalah pesawat tempur. Kita tulis huruf P. T, E, S, A, W, A, T. Pesawat. Nah, kata berikutnya tempur. D, E, M, P, U, R. Pesawat tempur. Nah, nomor 2 dan selanjutnya anak-anak menuliskan sendiri ya apa saja alat-alat yang anak-anak ketahui
ketika digunakan oleh tentara. Selamat mengerjakan.